Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga spin-off Jack the Ripper dari Record of Ragnarok chapter ke-24, yang mana di sini kita diperlihatkan bahwa Nightfall sendiri langsung mendatangi sang pencuri Holy Grail yang dia inginkan, dan malah dia pun mematahkan tangan Wake dan mencabutnya dari tubuhnya. Tapi selain itu juga ternyata datang seorang perusuh, yaitu Jack the Ripper, yang mengambil sang cawan suci tersebut dari tangan Nightfall. Jadi seperti apakah kisahnya untuk di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu peta posisi para petarung yang ada di kapal. Yang pertama, di dek Buritan, ada Jack dan juga Arthur Fogg yang sedang bertarung. Kemudian di ruang VIP terlihat ada Noah, Mika, Bagi, dan Faye. Kemudian ada Alaric, Bjorn, dan Hammer yang sedang bertarung. Sedangkan di ruang kemudi ada Danny, salah satu anggota The Mother Ghost. Kemudian di ruang kargo ada Wake, Jasper, Gina, Nu. Sedangkan di pihak Nightfall ada Paimon, Morton, bawahan Morton, Luna, dan Empus. Nah, itu adalah tampilan di dalam kapal yang sedang kacau saat ini, di mana semuanya sedang bertarung untuk memperebutkan satu kesatuan, yaitu Holy Grail. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan bahwa Lord Morton sendiri menembaki Wake dan juga Jasper. Jasper pun di sini menghindari setiap serangan dari Lord Morton karena tembakan tersebut sangatlah berbahaya. Namun tidak sangka ternyata Jasper terkena di bagian pantatnya. Jasper pun merasakan kesakitan dan langsung terjatuh dan langsung bersembunyi dan mengatakan, "Oh, ternyata dia bukan seorang pria sejati, dia pria yang sangat sadis ya." Kemudian Wake menjelaskan, "Kalau dia kemari, aku tidak punya pilihan lain selain bertarung dengannya apapun yang terjadi." Namun pada saat itu juga, Nu yang melihat sebuah perasaan yang sangat buruk. Ternyata di atas sana, anak buah dari Lord Morton mulai menyerang menggunakan katana. Di sini Wake pun langsung menahan serangan tersebut. Jasper pun langsung menahan tendangan dari serangan anak buah dari Lord Morton. Dan pada saat itu juga tidak disangka bahwa mereka bersembunyi. Tetapi pada saat ini karena didesak oleh beberapa anak buah dari Lord Morton, mereka pun keluar dan mulai ke arena terbuka, yang mana hal tersebut dimanfaatkan oleh Lord Morton untuk menembaki mereka. Dan benar saja, di sini kita bisa melihat bahwa Wake mulai terkena di bahunya oleh tembakan dari Lord Morton. Lord Morton mengatakan, "Tamatlah sudah kalian." Namun di sini Wake mengatakan, "Keparat ini." Dan Wake pun berhasil menghindari setiap serangan, lalu berhasil mengambil senjata katana dari salah satu bawahan Lord Morton. Wake mengatakan, "Aku berhasil merebut senjata sialan itu." "Hah, capek banget sih," ucap Jasper. Wake berkata lagi, "Apa ini combo pertarungan tangan kosong ya? Kalau seperti ini terus, kita yang akan sulit. Kalau bisa, aku ingin melarikan diri tanpa harus bertarung." Kemudian setelah itu kita perlihatkan pertarungan antara Gina melawan Paimon. Di sini kita bisa melihat bahwa Paimon dan Gina sangatlah antusias dan bahkan tidak ada di antara mereka yang mulai kewalahan. Mereka mengeluarkan kemampuan mereka yang sangat luar biasa satu sama lain. Di sini Paimon mengatakan, "Keluar dari sana dasar perempuan." Kemudian Gina menjawab, "Nggak mau tuh, Holy Grail sekarang milik kami." Dan pergi sana. Kemudian Gina pun langsung menyerangnya. Di sini Paimon pun yang sudah kehilangan kesabarannya, dia mengatakan, "Kau perempuan yang kuat juga ya. Baiklah, rasakan ini, Sonata." Yang mana di sini tusukan Paimon langsung ke arah Gina. Gina pun masih sempat menghindarinya walaupun sedikit di pipinya terkena serangan Paimon. Di sini Paimon pun mengatakan, "Holy Grail adalah sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki oleh orang-orang sepertimu. Hanya satu orang yang layak untuk mendapatkan Holy Grail tersebut, dan itu adalah Tuan Fogg." Kemudian kita bisa melihat bahwa Paimon terus-terusan menyerang Gina. Gina pun mulai menangkisnya. Dan dari situ, ternyata Gina pun memanfaatkan kelemahan Morton dan melihat sebuah celah, yang mana di sini Paimon sendiri mulai goyah dan berhasil diserang oleh Gina. Paimon pun mengatakan, "Lumayan juga." Kemudian di sini Gina pun mengatakan apa yang ada di isi pikirannya. Dia berkata, "Kalau Noah bilang dia menginginkannya, maka akan aku rebut benda itu dari kalian. Aku akan menghabisi siapapun yang menghalangi jalanku." Dan pada saat itu juga ketika mereka sedang bertarung, tiba-tiba mereka terhenti.
melihat ke sebuah pintu, yang mana di pintu tersebut terdengar suara yang sangat mengerikan, yang mana di sini kita bisa melihat bahwa ada tangan yang menembus tembok besi tersebut, yang ternyata itu adalah Tuan Fogg yang menghampiri ke arena pertarungan. Fogg pun di sini langsung berjalan masuk, dan pada saat itu semua orang pun langsung terkaget. Tetapi anak buah para Fogg langsung menundukkan kepalanya. Kemudian di sini Tuan Fogg pun langsung berjalan, tapi dihadang oleh Jasper. Jasper pun yang melihat itu, tanpa basa-basi, Tuan Fogg langsung menyerang Jasper dengan menggunakan satu kali serangan saja melalui telapak tangan Buddha. Dan pada saat itu juga Jasper langsung terpental, dan dia pun langsung pingsan tidak sadarkan diri dalam satu kali serangan saja. Semua anggota The Mothergoose pun yang melihat itu langsung terkaget. Bahkan Gina mengatakan, "Apa-apaan orang itu?" Wake menjawab, "Dia Night Fogg." Kemudian Paimon, Morton beserta anak buah yang lainnya mulai tunduk dan mengatakan, "Tuan Fogg, maafkan. Holy Grail berhasil direbut karena kesalahan kami." Fogg pun langsung melihat ke arah para The Mothergoose dan mengatakan, "Kalian tidak salah apa-apa, dan aku akan merebutnya kembali." Dan di sini Wake mengatakan, "Padahal kami sudah sejauh ini, tinggal selangkah lagi. Kalau kami bergerak sembarangan, kami akan mati." Aku menyadari hal ini secara naluriah, dan hal pertama yang aku lakukan adalah yaitu kabur. Namun tiba-tiba saja Gina langsung menyerang Tuan Fogg. Gina berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menghalangi jalan Noah." Dan pada saat itu juga Fogg berhasil menghindari serangan Gina dengan sangat cepat dan akan mengcounter menggunakan pukulannya yang sangat keras. Namun di sini ternyata Gina dengan refleks berhasil menghindari serangan pukulan dari Fogg dan berhasil menebasnya. Namun karena kekuatannya yang kebal terhadap senjata, berhasil menangkap senjata milik Gina, dan Gina pun tidak tinggal diam. Tebasan yang sangat bagus. Gina pun di sini langsung melancarkan tendangannya ke arah leher Fogg. Namun di sini Fogg tidak bergerak sama sekali dan bahkan tidak merasakan rasa sakit atas tendangan milik Gina. Fogg malah mengatakan, "Itu tadi yang terhebat." Lalu Fogg menggunakan lagi jurus telapak tangan Buddha, yang mana membuat Gina terpental dan seketika langsung tidak bisa sadarkan diri. Gina pun mengatakan, tentu saja tujuan Gina bukanlah untuk membunuh Fogg, tetapi tujuan Gina adalah untuk membuat Wake pergi secepat mungkin dari situ. Karena demi Noah, maafkan aku Gina, semua untuk menciptakan celah sesaat untuk membantu teman-temannya melarikan diri. Night Fogg pun yang melihat Wake mulai melarikan diri, mulai mengejarnya dan mengatakan, "Dasar tidak berguna." Dan pada saat itu juga ketika Fogg sudah di dekat Wake, Wake pun menggunakan senjatanya untuk menyerang Fogg. Namun pada saat Wake akan menyerangnya, ternyata Tuan Fogg langsung menghajar tangannya yang membuat tangannya tersebut langsung patah. Dan pada saat itu juga tangan kirinya Wake mulai ditangkap oleh Night Fogg. Di sini terlihat Wake yang sangat kesakitan. Dan sesaat kemudian tangan Wake tersebut mulai dirembukan oleh Night Fogg dan mulai dicabut dengan mudahnya seperti mencabut arai bolen. Kemudian pada saat itu juga kita melihat bahwa Wake yang sangat kesakitan dan menjerit. Night Fogg pun tidak peduli dan mengatakan, "Maaf, tapi aku akan mendapatkannya kembali, karena ini mutlak diperlukan untuk pemerintah negara ini." Kemudian, Wake pun mengatakan, "Jadi dia ini, raja orang-orang Underworld, Night Fogg ya. Status kami sangat berbeda." Namun, di sela-sela ketakutan tersebut, di mana para anggota The Mothergoose sudah pada kalah, ternyata ada seseorang yang mengacau. Siapa lagi kalau bukan Jack the Ripper. Di sini Jack menyengir menggunakan senjata milik Wake dan merebut koper tersebut di tangan Night Fogg. Di sini, Jackson mengatakan, "Kau sampai datang ke tempat ini ya, Fogg-san? Aku suka melarikan diri, tapi aku benci kalau kau yang melarikan diri, jadi aku susul." Kemudian Night Fogg pun membalasnya dan mengatakan, "Kau juga pria yang gigih ya. Kaulah yang akan mendapatkan masalah kalau aku mengikutimu." Mendengar itu, Jack malah berkata, bagaimanapun juga ini salah satu dari 3 jenis artefak suci. Apakah ini Holy Grail legendaris yang rumornya memungkinkan mereka yang memilikinya bisa menguasai kerajaan Inggris? Iya kan, Tuan Fogg-san? Hahaha, brilian. Yang mana di sini Jack the Ripper malah memainkan Holy Grail tersebut seperti tidak punya masalah dan malah sedang akrobat di atas sana dan memainkan Holy Grail dengan sangat gampangnya. Sedangkan yang lain sangat khawatir karena takut Holy Grail tersebut rusak dan tidak bisa membuat Tuan Fogg untuk naik jabatan menguasai Inggris. Kemudian di sini Lord Morton mengatakan, "Keparat ini, dasar kau sialan, tidak sopan sekali." Namun Jack mengatakan,
Semua orang berjuang mati-matian untuk benda seperti ini sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Sepertinya Holy Grail ini menjadi penopang terbaik untuk memeriahkan panggung ini. Mari kita lakukan saja. Let's do it. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Jack the Ripper chapter ke-24 dari Record of Ragnarok. Jadi gimana menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!